bisa ya, karena ada halangan. Jadi minggu ini kita akan coba masuk ke sesi yang saya juga sudah berikan video pembelajaran minggu lalu, tapi hari ini kita akan coba untuk mereview terlebih dahulu seperti apa sih materi yang akan kita pelajari untuk data analisis. Ya. Jadi di dalam video pembelajaran yang saya berikan minggu lalu, kalau kalian lihat di YouTube, itu di bagian deskripsi ada link mengenai untuk pengambilan data ya, link pengambilan data. Nah, di situ bisa kalian lakukan evaluasi atau kalian bisa download sendiri datanya untuk kalian coba-coba. Nah, di dalam video itu memang saya jelaskan ada 4 aplikasi. Ada yang menggunakan Excel yang paling sederhana, kemudian ada SPSS, ada eViews, dan ada Stata. Jadi sebetulnya bisa dipilih sendiri. Akan tetapi semua nanti akan dikembalikan ke mahasiswa. Lebih nyaman pakai yang mana? Apakah mau pakai Excel, kemudian eViews, atau SPSS, ataupun Stata, itu tergantung dari kebutuhan dan juga spesifikasi dari masing-masing device yang dimiliki. Oke. Nah, untuk penjelasan hari ini, saya akan mencoba menjelaskan materi terlebih dahulu, kemudian untuk aplikasinya, mungkin saya akan cobakan dengan Excel aja dulu, karena yang lain kan saya belum tahu ya sudah install aplikasi apa saja kan saya nggak ngerti, tapi paling tidak untuk Excel semua pasti punya. Oke, saya coba share dulu. Nah, untuk materi kita hari ini sebetulnya diambil dari buku modul yang saya berikan ya, Business Analytics ya, untuk edisi yang kelima. Jadi buku ini akan kita pakai selama satu periode atau satu semester untuk kita berlatih bersama-sama dengan data analisis. Nah, di bagian yang pertama hari ini kita akan mencoba melihat bagaimana sih data analisis di bagian awal, di bagian pertama kali atau sering disebut dengan deskripsi data. Nah, deskripsi data itu sama seperti kita memberikan gambaran awal mengenai sebuah data atau penyajian data. Nah, ini sangat penting untuk kita pelajari sama-sama karena di dalam data analisis kita akan menggunakan data-data yang sebetulnya kita dapat temukan di lapangan ya, data-data pasar yang cukup mudah kita akses dan banyak sekali sih bisa kita temukan ya. Contoh misalkan data mengenai harga saham itu kan bisa ya, misalnya dari Yahoo Finance, dari IDX ya. Atau data-data mengenai laporan keuangan perusahaan itu juga bisa diambil langsung dari IDX ataupun website dari masing-masing perusahaan. Data-data kependudukan, data-data demografi yang lain itu bisa diambil dari BPS ya, Badan Pusat Statistik dan seterusnya. Jadi kita punya banyak sekali pusat data atau center data dan bagaimana kita bisa mengolahnya menjadi informasi yang relevan yang cukup signifikan untuk dipakai sebagai satuan analisis itu akan kita juga pelajari di dalam mata kuliah ini. Khususnya terkait dengan aplikasi penggunaan financial technology. Nah, untuk bagian yang pertama ini saya akan jelaskan mengenai konsep dasarnya dulu ya. Data itu seperti apa? Jadi memang bahasannya agak sedikit masuk ke pengantar statistik ya. Mudah-mudahan dari kalian tidak ada yang bingung ya, karena beberapa mahasiswa kan sudah mulai statistik tuh di semester 3-4, tapi ada juga yang di semester 5. Jadi yang belum ini akan saya coba rangkum ulang gitu ya, seperti apa sih. Nanti kita akan ketemu dengan beberapa konsep-konsep dasar ya, yang akan sering kita sebut-sebut di dalam langkah analisis kita. Yang pertama itu adalah populasi. Yang disebut populasi itu adalah keseluruhan dari objek pengamatan kita. Jadi kalau kita melihat apa sih dinamakan populasi, populasi itu adalah kumpulan dari sampel. Ya. Sampel itu adalah bagian terkecil atau subsetnya dari populasi tersebut. Jadi kalau misalnya saya boleh kasih contoh gitu ya, kita punya sampel kelas MAKX, itu kelas kalian, itu sampel ya. Karena populasi kalian bagian besarnya adalah mahasiswa program studi akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Ukrida. Jadi kelompok besarnya adalah program studi akuntansi, mahasiswa di situ, kelompok kecilnya adalah kelas kalian. Nah, untuk pengaplikasian dari sampel dan populasi, kita menggunakan namanya dataset atau kumpulan-kumpulan data yang bisa juga kita sebut dengan namanya variabel atau
Dalam bahasa lain bisa disebut juga namanya field, atribut, apapun bentuknya, apapun karakteristiknya, ya, seperti misalkan jumlah, nilai, kemudian tinggi, gender, salary, dan sebagainya, itu namanya variabel atau yang sifatnya bisa berubah-berubah. Nah, observasi atau pusat pengamatan itu adalah waktu atau kumpulan data yang kita amati dalam satu satuan waktu dalam satu populasi tersebut. Ya. Jadi bisa mungkin lintas populasi gitu ya, tetapi dalam satu satuan waktu. Atau satu jenis populasi tetapi dia bisa lintas waktu. Jadi bisa kita pilih ya apakah modelnya satu jenis populasi atau lebih dari satu populasi. Nah, untuk jenis data, data itu ada 4 kelompok ya. Kelompok yang pertama itu adalah yang disebut nama nominal ya. Nominal di sini adalah data yang menggunakan matematis gitu ya. Kemudian disebut juga kategori karena bisa dikelompokkan apakah kalau tidak A dan B, misalkan contoh gender ya. Kalau nggak laki-laki ya perempuan. Sejauh ini kan seperti itu. Apakah Anda sekolah iya atau tidak gitu. Nggak ada opsi tengah-tengahnya, tidak ada opsi ketiga gitu. Itu disebut kategorial. Nah, tetapi kalau opsinya bisa lebih dari 2, kalau bukan A, bisa B, bisa C, dan seterusnya, itu namanya ordinal, in order. Ada urutannya, itu skala yang kedua. Contoh misalkan, apakah Anda setuju gitu ya, jadi antara tidak setuju, setuju sekali gitu ya, setuju, setuju biasa, setuju sekali, atau ragu-ragu, nah itu ada tingkatannya. Apakah menurut kalian ini rasanya pedas? Ada yang tidak pedas, sedang, sama pedas sekali. Ya, itu namanya ordinal. Ada ordernya, ada urutannya. Sering juga disebut dengan nama nominal ya. Nominal itu yang paling kecil sekali, yang paling numerikal sekali ya. Yang antara dua pilihan ya, A atau B itu binomial. Nah, yang dinamakan nominal tersebut itu bisa juga dalam bentuk dummy, dikodingkan dalam bentuk dua kelompok saja, 0 dan 1. Ya. Biasanya antara 0 dan 1 ini yang sering banyak dipakai karena memang menunjukkan bahwa yang satu itu eksis, yang 0 itu tidak ada gitu ya. Jadi kalau ini ada berarti yang dianggapnya tidak ada. Nah, di dalam konteks ekonomi kita sering menemukan kondisi-kondisi tersebut ya, atau bahkan kalau di buku ekonomi kita menyebutnya dengan nama ceteris paribus ya. Yang lain diasumsikan tidak berubah atau tetap gitu ya. Atau bisa dalam kelompok data kita namakan dia 0 kategorinya. Nah, jenis data yang lain ada yang tipenya discrete dan continue ya. Discrete ya, discrete itu artinya bilangan tersebut itu terbagi dalam jumlah yang pasti. Misalnya 1, 2, 3 tidak ada pecahan. Ya. Nggak ada 1,5, 2,5 itu nggak ada. Nah, kalau ada pecahan itu namanya continue. Artinya ada bagian dari bilangan discrete tersebut yang masuk dalam perhitungan. Jadi itu yang membedakan antara discrete dengan continue. Sedangkan jenis data itu ada dua bentuk, apakah dia cross section dan time series. Cross section itu artinya section itu adalah populasi pengamatan. Jadi kalau cross section yang diamati lebih dari satu. Misalkan 100 perusahaan dalam satu tahun. Itu namanya cross section. Tapi kalau time series ya, kita mengamati satu jenis populasi, tetapi waktunya cukup panjang. Jadi kita mengamati Bank Indonesia misalnya dari tahun 2000 sampai 2022. Jadi series waktunya itu panjang. Itu yang membedakan antara dia datanya cross section atau time series. Nah, kenapa konsep dasar ini sebetulnya kita perlu pelajari ulang atau kita perlu kuatkan lagi? Karena inilah yang akan kita temui di dalam data-data kita yang sifatnya raw data atau data mentah. Nah, bagaimana cara mengukur data yang paling sederhana? Ya, itu disebut dengan nama tendensi sentral atau ukuran tengah. Gitu ya. Tendensi sentral ini biasanya mengukur 3 jenis kategori data. Ya. Ada yang namanya rata-rata, kemudian ada yang namanya median, nilai tengah, gitu. Oke. Terus kemudian ada lagi yang namanya modus atau kelompok terbanyak yang paling sering muncul. Ya. The most value yang appears yang sering muncul gitu. Nah, secara umum kita bisa mengetahui rumus rata-rata atau min itu biasanya adalah ya jumlahnya semuanya berapa dibagi dengan total dari kelompok datanya. Misalnya ada, ini kalian mahasiswa nih, ada total mahasiswanya sebesar 8 misalnya gitu ya. 8 terus kemudian nilai rata-rata itu dari 0 sampai 100.
Nah, total nilai kalian itu ada 800. Nah, berarti kalau dicari rata-rata 800 dibagi 8 mahasiswa. Atau semuanya berarti dapat 100. Gitu. Nah, kalau median bagaimana? Median dan nilai tengah. Nah, tetapi di sini nilainya tidak boleh tunggal ya. Jadi misalkan ada yang dapat nilainya dari 100, ada yang dapat 90, 70, 65, dan seterusnya. Nah, yang tengah-tengahnya itu di data yang nomor, ini kalian 8 kan, data nomor 4 dan nomor 5, ya, mahasiswa urutan keempat dan urutan kelima itu berapa nilainya? Itu median. Yang terakhir adalah modus. Modus itu yang paling sering muncul. Dalam satu kelas dari 8 orang itu nilainya berapa yang paling sering dapat? Apakah 100, 90, 80, dan seterusnya. Itu kelompok-kelompok penyajian data yang lazim sekali kita temui di lapangan. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, untuk latihannya nanti mahasiswa bisa mencoba ya di dalam data file data analisis ya. Di situ ada 3 jenis exercise, ada questionnaire data, supermarket transaction, dan juga baseball salaries. Nah, nanti kita akan coba ya setelah penjelasan ini saya akan coba menerangkan ulang seperti apa sih bentuk-bentuk penyajian datanya gitu ya. Nah, sebelum itu saya mau pindah ke inference, tapi saya mau bertanya dulu apakah dari mahasiswa ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu terkait dengan materi di deskriptif tadi. Ada dari mahasiswa? Cukup jelas, Pak. Jelas ya, ya. Jadi saya ulangi lagi, kalau deskriptif tadi kita mencoba melihat bagaimana data disajikan, berapa average-nya, berapa nilai tengahnya, dan berapa nilai terbesarnya. Ya. Nah, di bagian yang berikutnya kita akan masuk ke yang namanya inference atau inferensia. Nah, di dalam inferensia ini kita akan melihat beberapa kelompok. Yang pertama adalah ada yang dinamakan populasi, ada yang dinamakan sampling. Ya. Populasi dan sampel kan berbeda tadi. Sampel itulah bagian terkecil dari populasi. Sedangkan kalau populasi itu adalah keseluruhan jumlah yang dimiliki dari sampel yang ada. Nah, di sini untuk pengujian data kita biasa menggunakan sampling ya, bukan populasi. Tetapi bisa juga kita menggunakan populasi jika memang kita mengetahui nilai keseluruhan dari data kita. Nah, untuk melihat pengujian seperti itu, kita namanya adalah probability sampling nah, pengujiannya. Yaitu bagaimana cara kita memilih secara random. Mekanismenya itu random. Dimana kalau random itu bukan berarti oh asal ambil acak gitu, tidak. Random itu pun ada urutannya. Ada yang simple random, itu memang betul-betul tidak ada kategori ya. Kalau stratified itu juga diberikan kelompok data yang sedikit. Misalnya kita random ngambil satu, terus 2 kali kita ngambil, ketiga kali kita ambil, 2 kali nggak ngambil lagi, yang berikutnya kita ambil dan seterusnya. Jadi ada jedanya tapi berpola, itu namanya stratified. Sistematik juga kurang lebih sama seperti itu. Jadi ada urutannya. Misalnya kita cuma ngambil kelompok pengujian ketika yang menganut bilangan prima, jadi 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Gitu. Kalau klaster, kita mengambil kelompok-kelompok sampel. Misalkan saya mau menguji kelas eksekutif saja, atau saya mau menguji kelas malam saja, atau saya menguji kelas pagi saja. Dan juga multi-stage sampling, itu artinya ada kombinasi berbagai macam sampel, antara sampel A, sampel B, dan seterusnya. Nah, itu yang dinamakan probability sampling. Ya. Bisa juga kita menggunakan namanya judgmental sampling. Kalau judgment artinya kita sudah menentukan saya mau sampelnya itu. Nah, kenapa dipilih itu? Pasti ada beberapa alasan A, B, C, dan D misalnya seperti itu. Jadi boleh nggak Pak dua-duanya atau ya kita harus memilih salah satu. Apakah mau dalam mekanisme probability, jadi peluangnya acak, atau judgment yang kita tentukan sendiri. Itu konsep dasar dari inferensia. Yang berikutnya ada yang kita perlu pelajari lagi adalah mengenai confidence level atau derajat kepercayaan. Derajat kepercayaan itu merupakan kebalikan dari alfa. Alfa itu adalah tingkat kesalahan. Jadi dalam proses pengambilan data, kita mungkin tidak bisa 100% yakin bahwa data itu sesuai dan benar. Kecuali kita sudah bisa memastikan dari segala macam aspek. Nah, bagaimana kalau kita tidak bisa memastikan dari segala macam aspek, kita akan mengukur tingkat kesalahan data. Bisa tingkat kesalahannya cuma 1%, 5%, atau 10%.
Nah, untuk tingkat kesalahan 1%, kita biasanya menggunakan confidence levelnya 99%. Artinya kita percaya data tersebut itu nggak 100%, tapi 99%. Ada 1% yang mungkin dari kesalahan manusia, human error, atau procedural error, dan seterusnya. Gitu. Selanjutnya dengan 5% juga sama. Ya. Kita meyakini ada kesalahan kurang lebih 5%, berarti kita cuma percaya data tersebut sebesar 95%. Nah, perlukah yang seperti ini? Itu ternyata perlu untuk menunjukkan bahwa memang pengambilan data sampel kita itu tidak perfect. Ya. Contoh yang sederhana adalah pengambilan data dalam bentuk kuesioner. Kita bisa sebarin data kuesioner, terus kemudian data kuesionernya kembali. Tapi kan kita tidak bisa meyakinkan bahwa yang mengisi tersebut sesuai dengan kriteria yang kita maksudkan. Contoh, misalnya kita mau isi data kuesioner untuk pejabat, misalnya. Apakah yang isi betul-betul pejabat? Ya, kalau kita bisa memastikan. Kalau nggak bisa memastikan bagaimana? Bisa jadi ajudannya yang ngisi, bisa jadi mungkin karyawannya yang ngisi, atau mungkin pembantunya yang ngisi. Yang penting sudah kembali ke kita ada isinya. Nah, itu adalah salah satu ukuran-ukuran yang kita bisa kelompokkan sebagai alfa atau tingkat kesalahan. Nah, nanti berbagai macam data yang kita miliki akan dilakukan pengujian, dinamakan hypothesis testing. Ya. Hipotesis itu apa? Hipotesis itu adalah jawaban sementara yang kita yakini itu benar, yang kita yakini itu betul, gitu ya. Jadi ada hipotesis nol, itu yang sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku, dan ada juga hipotesis alternatif atau HA. Itu yang kita yakini yang benar, yang kita yakini. Nah, ada beberapa kesalahan juga yang menyatakan bahwa ada jenis error ya, type 1, type 2, nanti akan dijelaskan lebih spesifik ya di mata kuliah statistik, di mana kalau type 1 itu sebetulnya kita menolak yang betul di dalam konteks keseharian ya. Jadi misalkan menurut masyarakat yang betul segini, nah kita nggak mau terima itu namanya type 1 error. Kalau type 2 error, kita justru malah menolak pendapat kita sendiri. Yang pada kenyataan itu sebenarnya betul, tapi kalau kita nggak yakin ya, itu namanya type 2 error. Jadi ada dua jenis kesalahan ya, type 1 error maupun type 2 error. Oke. Nah, bagaimana untuk melihat keberhasilan pengujian statistiknya? Itu bisa menggunakan pembanding dari alfa dengan p-value atau signifikansi. Nah, kalau nilai alfanya lebih besar daripada p-value, ya kita bisa menyatakan hasilnya itu didukung, gitu ya. Artinya apa? Nilai pengujian kita lebih kecil daripada kesalahan yang kita miliki. Nah, kesalahan yang dimiliki atau estimasi kita jauh lebih besar, berarti data kita lebih baik daripada estimasi yang kita bikin. Itu namanya statistically significant. Bisa juga kita membuat yang namanya test of difference atau pengujian beda dengan sampel yang sifatnya pair atau sama-sama. Contoh nih mahasiswa kelas ini ya 8 orang ikut UTS dan ikut UAS. Itu namanya paired sample. Nah, ikut UTS juga ikut UAS. Saya mau tes tuh nilai UTS-nya lebih tinggi dari UAS-nya atau sebaliknya. UAS-nya yang lebih tinggi daripada UTS-nya, misalnya kayak gitu. Nah, itu harus sifatnya paired sample. Jumlahnya harus sama. Antara sampel yang pertama dengan sampel yang kedua. Nah, sekarang Pak, kalau jumlahnya nggak sama, gimana? Ya tetap bisa namanya test of difference, tapi bukan yang pakai paired sample. Kelompoknya beda lagi, namanya itu variance. Gitu. Nah, untuk mencoba latihan-latihan yang dimiliki, bisa juga diakses dari video pembelajaran minggu lalu di bagian deskriptif, atau di sini ya ada keterangan linknya, yaitu data analysis file. Nah, kalau kita masuk ke data analysis file, kita akan menemukan berbagai macam data-data. Nah, kita akan coba ya satu persatu untuk nilai dari data yang pertama. Kita coba 8.1 ya, kuesioner data. Kuesioner data itu share screen saya sudah terlihat belum? Lagi loading, Pak. Di loading ya. Oke.
Kalau sekarang yang kelihatan di share screen apa? Excel, Pak, sudah. Excel ya? Baik, di sini sebetulnya kita bisa mencoba berbagai macam latihan ya. Ada Excel yang sifatnya tadi 81, 82, 83, dan 9. Nah, di sini juga saya menggunakan berbagai, ini sudah saya buka sih, ada Evius, ada Stata juga saya udah buka di sini. Cuman untuk lisensinya saya nggak tahu, kayaknya Ukrida belum punya ya, ini lisensi saya sendiri. Terus kemudian Evius ini juga lisensi sendiri, jadi memang sebaiknya sih punya gitu. Tapi sepertinya ada kalau Evius di kampus, jadi nanti akan coba bisa diakses nggak dari kampus gitu. Oke, paling nggak kita bisa belajar dari Excel-nya dulu. Kalau Excel kan pasti ada ya. Nah, di Excel ini kita bisa melihat misalnya contoh ya, kita punya kelompok data seperti ini. Ada beberapa orang, 30 orang, ini ada usianya, ini ada gendernya ya. Dia laki-laki atau perempuan, ini kota tempat tinggalnya, dia punya anak berapa? 1, 2, atau belum, atau 3, atau seterusnya. Ini gajinya dia, anggaplah per tahun, ada opinion. Opinion ini apa sih? Kalau kita lihat, mereka ada yang sifatnya strongly disagree, sangat tidak setuju, yang nomor 1, 2 itu disagree, tidak setuju. 3 itu netral, 4 itu yang setuju, dan yang 5 sangat setuju. Nah, kelompok opini yang seperti ini pun bisa kita lakukan coding dalam bentuk standar itu untuk deskriptif ya. Contohnya apa? Kalau kita bisa lihat di sebelahnya, kita bisa bikin lookup value tabel untuk usia. Usia muda itu artinya 0 sampai 35. Usia menengah ada 35 sampai 60. Usia tua atau lanjut atau 60 ke atas. Nah, kita bisa kelompokkan seperti ini. Kemudian kita pakai formula VLOOKUP. Nah, di VLOOKUP ini kita bisa kelompokkan apakah dari sisi usia responden kita itu masuk kelompok yang mana. Ya. Apakah yang apa namanya tadi, yang muda, paruh baya, atau lansia, misalkan gitu. Jadi dari sini bisa dibuat perhitungan seperti itu. Kemudian gender itu 1 untuk laki-laki, 0 untuk perempuan. Jadi bisa dibikin coding seperti ini. Kemudian untuk state-nya nggak perlu, children-nya udah dalam bentuk angka ya. Untuk salary atau untuk gaji udah dalam bentuk angka. Untuk opini kita keluarkan opininya. Jadi nggak dipakai masing-masing huruf aja. Jadi supaya nggak bingung gitu ya. Dari mana kita bisa dapat ya? Kita dengan lookup dari kelompok ini. Antara strongly disagree, kemudian agree, disagree, neutral, agree, sampai strongly agree. Nah, dari data ini sebenarnya kita bisa melakukan deskripsi data ya. Contohnya di sini kalau di saya ada di data di sini ada data analisis. Ada nggak yang dari mahasiswa yang belum muncul data analisisnya? Atau semua udah muncul data analisisnya? Halo? Sudah Belum, muncul, Pak. Pak. Belum ya? Saya belum ada, Pak. Oke, kalau belum, ini caranya di sini nih. Ini di bagian kiri atas itu kan ada tanda segitiga kecil ya. Nah, di sini ada more comments. Dinyalakan dulu yang more comments. Kita klik dulu. Setelah muncul yang seperti ini, Excel option, kita masukin add-ins. Itu harus di-add dulu, dikeluarkan dulu. Add-ins. Agak lama kalau di saya ya. Add-in, terus nanti baru dikeluarin untuk toolpacks namanya. Nah, di sini ada analisis toolpack. Kalau belum muncul di kalian ya, di sini diganti aja. Ini go-nya. Kalau di sini belum ada analisis toolpack, biasanya nggak masuk tuh. Nah, silahkan kalian masuk ke sini. Go. Nah, diklik nanti ada analisis toolpack. Mau toolpack yang atas atau yang VBA yang lebih lengkap, boleh-boleh aja dimasukin ke sini. Terus nanti oke. Ketika oke, nanti dia akan muncul di sini di data analisis.
sudah akan keluar dengan sendirinya. Mudah-mudahan nggak ada ini ya, nggak ada kesulitan ya untuk memunculkan data analisis. Atau ada yang masih belum bisa? Sudah bisa, Pak. Sudah bisa ya. Oke. Nah, di dalam data analisis, kalau kita lihat, ini berbagai macam analisis tool itu muncul di sini. Baik yang untuk variance, ANOVA, untuk korelasi, untuk deskriptif, untuk eksponensial, untuk regresi, sampling, dan juga uji beda. Ya, uji beda. Nah, untuk kasus kita mau lihat deskriptif statistik, maka pilihan kita ada di sini, deskriptif statistik, gitu ya. Kalau kita oke, akan ketemu data, kemudian yang mau dibuat deskripsinya apa? Oh, saya pengen lihat deskripsi umur, gender, ya, umur sama gender, terus ini aja dulu ya, labelnya di atas, gitu kan. Outputnya saya mau taruh tuh, taruhnya di mana? Di bawahnya aja misalnya, atau di sebelah sini aja. Nah, jangan lupa dimunculin summary statistiknya. Confidence levelnya berapa itu tergantung dari penelitinya. Jadi misalkan nih contoh defaultnya 95% ya. Artinya dia punya yakin buat tingkat kesalahan datanya 5%. Tapi kalau Anda yakin cuma 1%, ya ini bisa diganti 99. Misalnya. Kalau misalkan nggak tahu nih Pak, ya udah nggak usah dicentang, nggak apa-apa. Misalkan gitu. Maka dia akan muncul summary statistiknya di sini. Kalau di saya di M1 ya, oh dia ada yang non numerik data, dia harus numerik data ya. Contoh, misalkan di sini saya ambil gender. Saya ambil data gender aja. Oke, gender, terus di M1 harusnya keluar. Nah ini dia nih. Wah kan gender kan rata-ratanya berapa? 0,6. Jadi 60% itu laki-laki. 0,6 kan 60% itu artinya dia laki-laki. Mediannya berapa ya? Karena dia setengahnya banyak laki-laki, tengah-tengahnya pasti satu atau laki-laki. Paling banyak siapa? Ini 60%, berarti lebih dominan ya, dia satu juga atau laki-laki. Minimumnya 0 perempuan, maksimumnya 1 gitu. Nah, kita juga bisa coba kok data deskriptif untuk siapa? Untuk jumlah anak dan salary, contoh misalnya gitu. Ada jumlah anak, ada salary, kita bisa masukin. Nah, di sini kita lanjutin aja sebelahnya, misalnya O1 gitu ya. Nah, ini dia. Untuk children rata-rata itu adalah 1,4, artinya hampir semua sampel pasti punya anak satu, nah, tapi secara rata-rata satu lebih ya, ada yang dua, ada yang satu gitu. Kemudian untuk range-nya itu 3, jadi ada yang nggak punya anak, paling banyak, paling tinggi itu anaknya 3. Paling tinggi anaknya 3. Dan kalau di total-total dalam data ada 43 jumlah anak. Jadi total-totalnya gitu. Untuk salary nah, untuk salary bisa kita lihat juga di sini, misalkan ini contoh rata-ratanya, rata-ratanya diberikan 52.000 sekian gitu ya. Nah, ternyata dia tidak ada modusnya, jadi kurang lebih nilainya sama. Kemudian mediannya ada. Terus di sini ada minimum dan maksimum ya. Minimum ini minimum salary 31, maksimum salary 81,4. Ini untuk contoh untuk deskriptif. Kalau kita bisa melihat dari data-data seperti kuesioner tadi. Data lain juga bisa nih, kita bisa lakukan untuk supermarket ya. Di sini ada customer ID, data annual income, jumlah anak dan seterusnya. Itu bisa kita coba lakukan latihan sendiri ya.
Baseball ini juga sama, tadinya di baseball ini datanya seperti ini ya. Posisinya campur-campur ya, ada yang catcher, center fielder, design hitter, first baseman, dan seterusnya. Kemudian salesnya apa salary-nya sekian. Nama pemainnya. Terus kalau kita mau lihat di sini, ini pengujiannya bukan deskriptif lagi ya. Ini sudah masuk ke yang namanya inferensia atau pembandingan dengan kelompok satu dan kelompok yang lain. Karena ini sampelnya nggak sama ya. Contoh yang design hitter itu cuma 8 orang, 7 orang. Sedangkan yang jadi catcher berapa tuh? 70 orang. Nah, ini paling banyak tuh sebagai apa? Pitcher. Jadi kalau kita mau masukin data-data yang kita miliki, oke. Terus yang terakhirnya adalah soft drink ya. Soft drink ini adalah dia mencari preferensi ya. Mana yang paling banyak di rating oleh konsumennya. Rating terendah itu 1, rating tertinggi 7 ya. Jadi misalkan konsumen 1 dikasih Pepsi, menurut dia 5 ratingnya. Coca-Cola 7, Fanta 4, Bicola 1. Nah, dari sini kita bisa kelompokkan rata-ratanya atau bisa buat ANOVA-nya. Jadi kalau kita masuk ke data analisis ya, contoh di sini ANOVA gitu. Yang mau diinput mana ini? Dari konsumen Pepsi, Coca-Cola, Fanta, dan Bicola itu kayak apa sih bentuknya gitu ya. Kita bisa tampilkan langsung di sini. Oke. Dari sini udah masuk, kemudian kenapa jaringan saya agak lama sekali? Oke. Nah, ini dia. Saya dapat tuh dia perbedaannya tidak signifikan antara satu dan lain kelompoknya. Jadi contoh misalnya nih ya, dari mana kita nggak signifikan, ini ada p-value gitu ya. P-value-nya segini nih. Jadi kita bisa lihat average-nya berapa sih Pepsi, nilainya 4. Kemudian Coca-Cola 4,9, 4,4, 4,9. Fanta 3,8, Bicola 4,3. Jadi kita bisa memastikan yang paling banyak disukain orang tuh apa sih? Coca-Cola. Dari sini ya kelihatan. Yang nomor 2-nya siapa? Pepsi. Yang ketiga Bicola, yang terakhir adalah Fanta. Nah, variasinya itu paling tinggi itu di Coca-Cola. Variasi itu maksudnya yang menjawab setuju, ya, yang menjawab dari rating paling kecil ke rating paling tinggi, paling besar rentangnya 4, paling lebar itu di Bicola. Nah, mungkin mereka ada apa namanya ya? Berbagai macam hasil ratingnya itu menunjukkan hasil beda-beda sehingga di sini terbacanya dia punya rentang yang cukup jauh gitu. Sedangkan dari total sampelnya ini ada 180, jadi orang yang disurvei 180 menunjukkan hasil yang kurang lebih seperti ini. Ini jumlahnya, ini jumlah scoring untuk masing-masing grup ya. Paling tinggi skornya itu Coca-Cola, yang kedua adalah Pepsi, skornya yang ketiga Bicola, yang terakhir adalah Fanta. Ini juga didukung nilai scoring dari masyarakatnya memang kurang tinggi ya, kurang bagus gitu untuk pengujian data ini. Oke, jadi hari ini kita bisa belajar tuh menggunakan deskriptif statistik, menggunakan ANOVA gitu kan. Mau coba-coba yang lain juga bisa. Intinya data tersebut bisa juga diolah pakai Excel. Tidak harus yang tinggi-tinggi ya, menggunakan SPSS, eViews maupun Stata. Nah, kalau dalam video pembelajaran saya coba nyalakan semuanya, nyatakan semuanya. Tujuannya adalah untuk melihat bahwa hasilnya sebenarnya tidak terlalu berbeda ya, kurang lebih sama. Sehingga mau tidak mau, kita mau pakai apapun ya kurang lebih hasilnya sama. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk sesi hari ini. Ada yang mau ditanyakan dulu dari mahasiswa terkait dengan materi?
Ada? Pak, itu untuk Excel-nya apakah akan di-share? Ada Natali, kan kalau kalian lihat di video pembelajaran itu kan ada linknya tadi ya. Di link YouTube ya, Pak? Iya, di link Di YouTube. description box kan, Di Pak ya? description. Iya, betul. Atau di sini juga ada nih, Bitly data analysis files digabung. Ya. Ini isinya semua data yang akan kita pakai untuk latihan. Di sini Terima ya. kasih, Pak. Baik. Silahkan nanti dicoba untuk latihan sendiri, kemudian nanti akan saya minta reportnya. Reportnya itu seperti ini. Kalian coba latihan sendiri, misalnya memakai apapun boleh. Misalkan yang punya SPSS, punya EPUS, punya Stata mau dicoba boleh. Kemudian hasil outputnya silahkan ditaruh di Word, misalkan di copy paste ke Word, kemudian nanti saya akan buatkan link submission di UVC ya, jadi supaya kalian bisa submit untuk tugasnya. Mungkin saya kasih waktu sampai hari Rabu deh. Hari Rabu untuk coba-coba, kemudian submit. Jadi linknya akan saya buka hari ini, saya akan bikinkan, kemudian saya akan tutup di hari Rabu. Cukup jelas? Berarti kalau dari Excel nanti di copy aja gitu ya, Pak, tabelnya? Boleh, Monika. Ya, di Oke, copy Pak. aja. Oh ya, Pak. Sama mau nanya sih, Pak. Kemungkinan kalau ujian nanti ada pakai program SPSS atau program lainnya nggak, Pak? Saya bebaskan sih untuk mahasiswa. Mau pakai Excel boleh, mau pakai EViews boleh, SPSS boleh, silahkan. Jadi biasanya saya cuman kasih data. Ini ada data seperti ini. Kalian mau analisisnya seperti apa? Itu kan tergantung dari kalau kalian sering otak-atik pasti tahu kok ini yang bisa dianalisis begini, 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 begini. Yang saya utamakan di situ adalah tekniknya dan kemudian bagaimana cara kalian membaca analisisnya. Contoh yang seperti Coca-Cola dan Fanta tadi ya, kan ada ratingnya tuh. Yang paling tinggi mana, nomor kedua mana, tiga mana, empat mana. Jadi ada urutannya karena kalian bisa membahasakan itu bukan dalam kata, bukan dalam angka lagi ya, tapi dalam bentuk kata-kata. Itu tujuan akhirnya di situ. Cukup jelas ya? Jelas, Pak. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya akhiri dulu untuk pertemuan kita hari ini ya. Saya minta untuk kalian belajar atau berlatih mandiri terkait dengan data yang ada di situ, yang di link yang saya sediakan. Kemudian nanti silahkan dibuat reportnya. Saya akan buat submissionnya sampai hari Rabu. Jadi nanti silahkan submit masing-masing melalui akun divisi. Kemudian nanti jika ada kesulitan lain atau ada yang mau ditanyakan, boleh langsung chat di grup atau japri aja silahkan, nggak masalah. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih untuk kesediaannya hadir siang hari ini ya. Kita ketemu lagi nanti di sesi yang berikutnya.